Oke, kali ini saya akan mencoba mendesain ulang sebuah gambar iklan dari Oppo Reno 4F. Di sini ada gambar Ran Raisa bara suara yang ada di dalam Photoshop kita. Jadi kali ini saya akan mencoba mendesain ulang nih foto tersebut. Untuk itu di sini sudah saya drag ke Photoshop. Linknya, filenya udah ada saya sediakan di link. Sehingga bagi teman-teman yang ingin mengikuti video ini bisa mendownload dulu filenya di link di bawah ini. Oke, kita akan coba. Pertama kita drag seperti ini ya. Ini masih dalam file kecil. Kita pergi ke image. Di sini ada namanya image size. Di situ masih kecil nih ya ukuran size-nya. 16,93 x 9,53, resolusinya 72. Untuk itu kita akan ubah menjadi resolution 300 supaya hasil yang dihasilkan pada saat pengeditan itu lebih detail. Kita ganti 300 ya. Lalu oke. So kita akan coba desain ulang. Walau font yang akan kita gunakan itu tidak terlalu sama dengan font si Oppo Reno 4F ini. Oke, pertama di sini kita tekan Ctrl plus J. Di sini kita pergi ke bawah solid color. Lalu kita buat warna putih, lalu oke, kita drag ke bawah. Di sini opacity dari layer 0 ini kita ganti menjadi contoh desain. Enter. Lalu di sini opacity kita kurangi menjadi 28 seperti ini ya, supaya bisa kita ikuti contohnya seperti ini. Oke. Di sini saya menggunakan Photoshop CC 2021. Jadi sedikit perbedaan bagi kalian yang menggunakan Photoshop di versi bawah atau di atasnya sedikit. Oke, pertama kita akan ketikkan dulu si bacaan clearly your expression. Kita tekan T atau pergi ke horizontal title. Kita klik di sini. Kemudian kita ganti nama fontnya, misalnya di sini Calibri Bold ya. Baru kita klik di sini Calibri Bold. Lalu kita ganti namanya menjadi clearly your expression. Ctrl plus enter. Kita tekan Ctrl T untuk mentransformnya seperti ini. Kita besarkan ya. Klik 2 kali atau Ctrl enter. Kita letakkan di bagian sini. Kita contohkan. Ini rata kiri, berarti kita harus membuatnya menjadi rata kiri. Kita gunakan horizontal tab tool. Kita klik di sini. Kita tekan Ctrl plus A. Lalu kita pergi ke rata kiri sini ya. Maka dia akan secara otomatis menjadi rata kiri seperti ini. Lalu kita tekan Ctrl enter. Kita pindahkan dia di samping seperti ini. Jarak dari teks atas ke bawah sini kan terlalu jauh nih. Kita akan membuat teks tersebut menjadi lebih dekat. Kita tekan ke horizontal tab tool lagi, kita klik di sini, kita klik Ctrl A untuk menyeleksi semuanya seperti ini. Lalu kita drag ini ke atas seperti ini, klik drag ke samping sehingga dia menjadi mengecil jaraknya seperti ini. Oke. Lalu kita klik checklist di sini. Oke, kira-kira seperti ini ya. Untuk bacaan atas, lalu kita akan mengetikkan Ran Raisa dan bara suara juga. Kita tekan Alt di sini, tahan Alt. Lalu kita berada di move tool, kita drag ke bawah seperti ini. Sehingga dia menjadi ada layar baru bacaan seperti ini. Kita ganti nama bacanya menjadi Ran Raisa bara suara. Ctrl enter. Ctrl T untuk retransform seperti ini ya. Lalu kita kecilkan seperti ini. Klik 2 kali atau Ctrl enter. Lalu kita pindahkan ke bawah seperti ini. Kita tekan lagi Ctrl plus T. Kita besarkan sedikit seperti ini, lalu klik 2 kali atau Ctrl enter. Kemudian kita akan coba berjarakkan lagi supaya pas nih antara atas dan bawah jaraknya. Kita tekan Ctrl plus A, lalu kita pergi kemari sehingga mengeluarkan karakter seperti ini. Kita drag ke bawah seperti ini. Oke, lalu kita checklist seperti ini. Lalu kita pergi ke bacaan contoh desain seperti ini. Kita besarkan lagi opacity-nya menjadi 100. Kita akan coba ambil contoh warna dari warna-warna ini. Kita tekan I sehingga menjadi eyedropper tool. Lalu kita klik di bagian merah, kuning, merah. Kita tekan X supaya dia berada di bawah. Kita klik lagi di bagian kuning seperti ini. Lalu kita klik. Oke, maka sini ada 2 warna ya, merah dan kuning seperti ini. Oke, kita kecilkan lagi opacity ya. Kita akan buat ukurannya dengan menggunakan rectangle tool, petanya ya, seperti ini. Kita klik seperti ini. Oke, Ctrl T. Kita drag ke samping supaya menyesuaikan dari bentuk si iklan tersebut. Kita klik 2 kali. Sini kan kuning nih. Kan tadi backgroundnya warna merah. Kita ubah dulu menjadi warna merah. Tekan U. Lalu kita berada di fill, kita klik di sini. Kita klik bagian merah ini. Oke, lalu klik OK.
Lalu kita buat juga di bagian kuning. Kita tahan Alt, berada di Move Tool, kita drag ke samping seperti ini, sehingga menjadi layer baru. Ctrl T lagi, kita ke samping, kita kecilkan ke samping seperti ini, kecilkan ke bawah seperti ini. Kita ganti warnanya menjadi kuning. Tekan U sehingga menjadi rectangle tool. Kita berada di fill, kita klik bagian kuning. Oke. Kita pindahkan dia di bawah layer rectangle 1. Oke. Lalu kita buat warna hijaunya. Kita berada di contoh desain, kita naikkan opacity menjadi 100 lagi. Kita tekan I atau eyedropper tool, kita klik warnanya menjadi hijau seperti ini. Kita akan mengambil contoh sampel dari warna hijau ini. Kita tekan lagi rectangle tool, kita drag seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kita pindahkan contoh desain ini di bagian paling atas. Kita kecilkan opacity ya. Oh, yang si rectangle 2 yang warna biru ini berada di paling atas. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita akan coba masukkan gambar-gambar si artis tersebut. Di sini udah ada filenya ya di dalam komputer saya. Jadi kalian bisa download dulu di bawah link supaya memudahkan kalian semua. Di sini gambarnya nggak sama, tapi bisa kita gunakan. Kita klik dulu bara suara, kita drag ke bawah. Klik 2 kali, Ctrl T. Photoshop sisi 21 sudah mempunyai fitur untuk menghapus objek dengan rapi. Sini kita tekan W sehingga keluar sini ada bacaan select and mask. Kita klik select subject. Kita cancel, salah ya. Kita drag dia di paling atas seperti ini. Kita klik select and mask. Kita klik select subject. Oke, maka dia akan menghilang seperti ini. Lalu kita klik OK. Kita klik di bagian smart object ya, tadi nggak hilang ya. Lalu kita klik 2 kali di gembok ini. Kita pergi ke tekan W atau object quick selection tool, lalu kita klik select and mask. Nah, kita berada di overlay seperti ini. Kita klik select subject. Tunggu beberapa saat. Oke, lalu rapi nih ya. Udah rapi, kita klik OK. Nah, ini udah terpisah ya. Oke, kita hapus layer 0 nih, tekan Ctrl plus X. Nggak bisa ya, kita drag ke gambar kerja kita tadi. Kita klik ke sini, kita delete. Kita matikan layarnya. Delete dulu, nah, nggak bisa ya. Kita drag lagi ke lembar kerja, oke. Kita tekan Ctrl plus T. Nah, kenapa nih error Photoshop kita? Kita buat smart object, Ctrl T. Kita tekan Ctrl T, kita kecilkan seperti ini. Kita lihat dulu contoh desain tadi. Kita aktifin matanya. Kita besarkan opacity-nya. Oh, bara suara berada di bawah seperti ini ya. Kita kecilkan lagi size-nya, opacity. Kita coba matikan aja. Kita berada di sini. Oke, Ctrl T untuk membesarkannya. Oke, bara suara udah ya. Ctrl H untuk menghapus jaring-jaringnya.
Lalu kita akan mencoba masukkan si foto run di sini, lalu Raisa di sini. Kita matikan lagi mata layar ya. Kita coba drag si Raisa dulu. Nah, kita drag ke Photoshop seperti ini, klik 2 kali, lalu kita pergi ke Quick Selection Tool, lalu kita select and mask. Oke, lalu di sini kita klik select subject. Tunggu beberapa saat. Oke, maka dia akan terseleksi seperti ini. Ini ada bagian putih ya, kita akan hapus seperti ini. Kita klik di minus. Kita coba klik OK. Kita pergi ke select and mask. Nah, kita hapus bagian putihnya nih. Oke, lalu kita ke bawah, output setting, kita output ke layer mask. Lalu oke. Oke. Kita Ctrl T, kita arahkan ke bagian kuning nih. Oke, ini kan lebih nih ke bagian kuning. Kita berada rectangle 1 ini kita ganti menjadi rectangle kuning. Yang merah kita ganti menjadi rectangle merah. Enter. Ini rectangle biru. Enter. Lalu kita akan coba pindahkan si Raisa ini ke bawah si rectangle, di atas rectangle kuning seperti ini. Kita tekan Ctrl Alt plus K sehingga dia menjadi di dalam kuning seperti ini. Oke. Lalu kita akan coba taruh gambar si run tersebut di sini ya. Nih, udah ada gambaran. Kita drag ke Photoshop, Ctrl T. Kita akan gunakan lagi. Kita naikkan dia ke atas. Kita tekan W, Quick Selection Tool, lalu select and mask. Kita klik select subject seperti ini. Oke, lalu kita di sini masih ada putihnya ya. Kita pergi ke bagian sini, kita buat dia minus, kita klik di bagian plus. Oke, kita klik di bagian plusnya. Oke, udah rapi di situ ya. Kita klik di sini lagi. Oke, udah rapi juga di bagian bawah kaki ya. Kita klik lagi di sini. Oke, udah hilang juga ya. Lalu kita klik OK. Outputnya layer mask ya. Oke. Kita Ctrl T. Oke, kita kecilkan seperti ini. Oke, kita drag ke sini. Kita berada di atas layar rectangle merah. Kita tekan Ctrl Alt plus G sehingga dia menyatu ke dalam rectangle merah seperti ini. Kita letakkan ke bawah sedikit. Oke, kira-kira seperti ini. Kita coba aktifkan contoh desain tadi ya. Kita besarkan size-nya. Kita besarkan opacity-nya. Di situ ada bacaan clearly, tapi dia opacity-nya menjadi kecil ya. Kita tekan. Oke, di sini clearly ya. Kita klik di bagian klik kanan sini, lalu kita klik clearly your expression sehingga dia berada di layar clearly your expression. Kita tahan Alt, lalu kita drag ke bawah seperti ini. Kita ganti namanya menjadi clearly. Ctrl Enter. Kita tekan Move Tool, lalu kita klik di bawah seperti ini. Oke. Kita drag, kita kopikan layar clearly ini dengan cara tahan Alt, lalu kita berada di Move Tool, kita drag ke bawah seperti ini. Lepas, kita drag ke bawah seperti ini. Tahan Shift supaya dia lurus ke bawah ya, teman-teman. Kita klik, kita lepas. Kita tahan Shift, kita klik di bagian ketiga layar clearly ini. Kita tekan Ctrl plus G. Lalu kita kecilkan opacity-nya seperti ini. Oke.
Kita matikan layar contoh desain. Lalu di situ ada bacanya expression. Kita akan coba membuat bacaan expression di sini. Kita kecilkan opacity-nya lagi ya. Kita klik kanan di sini, maka di sini ada beberapa layer ya. Kita klik clearly copy, kita drag ke samping seperti ini. Kita coba ganti teksnya dengan cara pergi ke horizontal tab tool, kita klik di sini, kita ganti Ctrl A, kita klik expression. Ctrl Enter. Kita rotate, Ctrl T, kita rotate ke samping seperti ini. Tahan Shift supaya dia lurus. Klik 2 kali atau Ctrl Enter. Kita pindahkan dengan Move Tool, tekan V, kita Ctrl T supaya dia berada seperti ini. Oke, kita tekan di atas seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu kita copy ke samping dengan cara tahan Alt di keyboard. Kita berada di Move Tool, lalu kita drag ke samping seperti ini. Oke. Kita matikan. Di sini ada garis ya. Kita akan buat garis tersebut dengan menggunakan pen tool. Di sini bagian atas kita buat dia menjadi pad. Kita klik di sini, kita tahan Shift, kita klik di sini. Maka dia akan lurus seperti ini nih. Kenapa nggak nampak? Karena struknya di sini masih silang. Kita klik hitam di sini. Size-nya nggak ada. Kita buat jadi 5. Oke, lalu filenya kita coba hapus saja. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, sini tinggal logo Oppo dan Reno 4F saja. Oke. Kita matikan contoh desain. Oke, kira-kira jadi seperti ini desainnya. Kenapa kita resolusi 300 supaya hasilnya detail seperti ini? Karena kalau 72 dia seperti awal kita tadi, itu akan membuat filenya menjadi pecah. Karena kan gambar contohnya tadi kita ambil dari Instagram nih atau dari Google. Jadi filenya itu ketika kita drag ke Photoshop dia akan kecil filenya. Oke. Sekian tutorial untuk desain Oppo Reno 4F ini. Semoga membantu kalian semua dan jangan lupa tinggalkan jejak like, comment, dan subscribe. Saya Deddy Gunawan. Thanks for watching and till next time. Enjoy it.